Ya, bagus Mas. Oke, baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Pusat Prestasi Nasional dan juga jajaran. Nampaknya freeze koneksi dari Ah, hotel. Nah, sudah, Pak? ya, Sudah ya? Oke, sudah. baik. Ya. Baik, saya akan langsung saja Bapak dan Ibu serta para mahasiswa bahwa salah satu divisi yang dilombakan dalam LIDM ini adalah divisi video digital pendidikan, yaitu memiliki tema tentang kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goal, dalam membangun ketahanan masyarakat pada era tatanan kehidupan baru pasca pandemik saat ini. Nah, lomba ini Bapak dan Ibu serta para mahasiswa ini memperlombakan kreasi video digital berdurasi maksimal 4 menit. Ya. Jadi Bapak dan Ibu para mahasiswa nanti akan membuat video dengan durasi maksimal 4 menit. Ya. Lalu kemudian video tersebut diunggah ke dalam YouTube. Nah, tentu saja untuk membuat video ini perlu dilengkapi dengan dokumen proposal dan dokumen syuting. Kenapa? Karena memang untuk membuat video saat ini itu sangat mudah ya. Bukan hanya saja para mahasiswa sekarang, anak-anak SD bahkan TK sekarang pun sudah bisa membuat video sebetulnya ya. Bahkan sekarang ini apabila akan mengirimkan pesan kepada ibu bapaknya, misalnya anak TK atau anak SD itu dia merekam terlebih dahulu videonya, lalu kemudian dikirimkan melalui aplikasi media sosial gitu ya. Jadi sangat cukup baik. Tetapi untuk divisi video digital pendidikan saat ini lombanya itu dilengkapi dengan dokumen proposal. Kenapa? Karena memang untuk membuat video butuh perencanaan ya, butuh sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain gagasannya sehingga butuh proposal. Lalu kemudian juga butuh dokumen syuting. Di sini dokumen syuting nanti Bapak dan Ibu para mahasiswa itu Anda membuat video itu tentu harus berpatokan kepada dokumen syuting ya. Ada sinopsis, ada storyboard dan yang lainnya. Itu adalah urutan-urutan dalam melaksanakan pembuatan kreasi video digital ini. Jadi intinya itu Bapak dan Ibu para mahasiswa bahwa dalam divisi video digital pendidikan ini para mahasiswa akan membuat video digital yang dilengkapi dengan dokumen proposal dan dokumen syuting. Nah, ketentuan-ketentuannya di sini ada bahwa karyanya harus orisinal ya, harus orisinal yang memuat tema kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dalam membangun ketahanan masyarakat pada era tatanan kehidupan baru pasca pandemik dengan mengusung salah satu dari 17 tujuan SDGs. Nah, para mahasiswa silakan nanti Anda mencari informasi apa yang dimaksud dengan SDGs ya. Ada 17 tujuan di sana, silakan pilih salah satu ya, salah satunya banyak gitu. Jangan Anda misalnya kalau trennya LIDM 1 dan 2 itu trennya itu ada di tujuan keempat yaitu quality education. Nah, kalau quality education semuanya berkumpul di situ ya, kesempatan untuk menjadi juaranya sangat kecil. Kenapa? Karena Anda akan bersaing dengan teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain juga membawakan tujuan yang sama, yaitu tujuan keempat, quality education atau pendidikan berkualitas. Ya, kemarin LIDM pertama kita coba lihat ada juaranya itu dia tidak membawakan tujuan keempat ini, tapi tujuan tentang lingkungan, gitu ya. Jadi silakan ini kreasi mahasiswa semakin unik, semakin berbeda, semakin kesempatan juaranya tinggi. Lalu kemudian keseluruhan lomba dilaksanakan secara daring ya, karena memang keputusannya saat ini adalah bahwa lombanya akan dilaksanakan secara daring, mulai dari babak evaluasi hingga babak final dengan menggunakan media digital sesuai dengan buku pedoman LIDM. Jadi Bapak dan Ibu mahasiswa silakan dipelajari buku pedomannya.
Bapak dan Ibu serta mahasiswa, kenapa video digital ini dilombakan? Kita tahu bahwa saat ini top website yang sering dikunjungi itu tentu saja pasti Google ya, karena memang kita mencari sesuatu di sana melalui search engine. Jadi memang wajar kalau search engine salah satunya Google itu menjadi yang paling banyak dikunjungi ya. Tetapi yang kedua yaitu YouTube ya. Nah, ini YouTube sangat menarik ya terkait dengan website aplikasi yang banyak juga digunakan di dalam Android gitu misalnya. Ini yang kedua adalah YouTube ya. Jadi di sana ada konten-konten berupa video yang banyak diakses. Jadi video ini sangat relevan dengan keadaan sekarang. Nah, para mahasiswa ya, untuk babak final ini ada beberapa ketentuan di dalam babak final. Yang pertama adalah karya kreasi video memuat tema yang telah ditentukan. Silakan nanti dicari ya SDGs-nya, tujuannya apa, kemudian indikatornya apa. Di sana ada target dan indikator. Jadi Anda harus menentukan salah satu tujuan beserta dengan tema dan indikatornya. Ya, jadi itu yang harus pertama kali Anda lakukan. Lalu kemudian video itu durasinya 4 menit ya. Kita mengantisipasi kalau memang ada video yang lebih dari 4 menit itu termasuk opening countdown dan title ya, credit title itu masih diperkenankan. Jadi silakan Anda buat video berdurasi 4 menit ya maksimal. Lalu kemudian video dibuat dilengkapi dengan dokumen praproduksinya yaitu proposal dan dokumen syuting. Lalu kemudian video diupload ke YouTube ya dengan resolusi 720 piksel atau 1080 piksel. Ya minimal 720 piksel. Karena YouTube pun akan melakukan kompres apabila video itu terlalu besar, maka dia akan menjadikan standar yaitu 720 piksel. Nah, silakan ya, jangan terlalu kecil karena kalau terlalu kecil nanti kualitasnya juga jelek. Dan video atau halaman YouTube-nya nanti diberikan judul ya, videonya diberikan judul LIDM 2021, kemudian strip divisi video digital pendidikan, strip kode PT, strip nama tim, dan strip judul karya. Untuk kode PT silakan ditanyakan kepada pimpinan kampus ya, kode PT-nya berapa. Lalu kemudian video harus bersifat orisinil dan tidak pernah dan atau tidak sedang diikutsertakan dalam lomba serupa. Jadi kalau Anda membuat video itu harus memang betul-betul yang ditujukan untuk lomba saat ini, gitu ya. Jadi sebelumnya belum dilombakan, lalu kemudian tidak dilombakan juga pada saat yang waktu yang bersamaan, gitu ya. Lalu kemudian kalau para mahasiswa menggunakan video orang lain, ya harus menyebutkan courtesy pemiliknya siapa, gitu ya. Pada time code klip tersebut tertera. Jadi kalau di menit kedua Anda itu mengambil cuplikan orang lain, nah pada menit kedua itu harus dituliskan courtesy-nya dari mana, ya courtesy pemiliknya siapa, di situ dituliskan. Dan ingat ini tidak melebihi 20% dari durasi keseluruhan. Jadi kalau 4 menit Anda tidak boleh setengahnya itu ya 2 menit itu courtesy Anda tidak boleh. Harus tidak melebihi 20%. Jadi harus di bawah 20%. Lalu kemudian video tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, keasusilaan dan atau fotografi ya. Jadi videonya harus diperhatikan ya, unsur saranya itu tidak boleh, kekerasan juga, keasusilaan juga dan atau pornografi ini harus clear ya, tidak ada. Lalu kemudian video harus memuat logo LIDM, nanti logo LIDM-nya Anda bisa download di websitenya resmi LIDM 2021 ya sebagai watermark di bagian kanan atas.
dan juga memasang grafis logo bug. Jadi kalau SDGs itu Anda pilih nomor 4, misalnya quality education, di situ ada logonya, logo kertas dan ballpoint. Jadi ada logo dan kertas, logo kertas dan ballpoint itu disimpan juga di kanan atas. Jadi berdampingan dengan logo LIDM 2021. Ya, jadi kalau Anda memilih misalnya lingkungan, Anda akan ada logo tersendiri. Anda memilih tentang kemiskinan, ada logo tentang kemiskinan tersendiri. Kalau Anda logo misalnya apa namanya, kelaparan gitu ya, itu ada logonya tersendiri. Nah itu ditempelkan di video Anda sebagai watermark. Ya. Lalu kemudian peserta juga mengunggah surat pernyataan disclaimer bahwa nanti ya disclaimer kalau videonya belum pernah dilombakan. Ya, ada template-nya, Anda bisa download nanti di aplikasi. Lalu kemudian segala bentuk plagiarisme termasuk mengambil cuplikan atau menggunakan karya orang lain hingga dilakukan pemblokiran oleh YouTube, itu akan menyebabkan sanksi diskualifikasi dari juri. Jadi kalau misalnya ketika Anda mendaftar lalu kemudian tiba-tiba YouTube-nya itu tidak dibuka, tidak bisa dibuka gitu, nah itu akan didiskualifikasi. Jadi Anda tidak bisa mengikuti langkah berikutnya dalam lomba ini, gitu ya. Karena ini pernah kejadian juga, ya, pernah kejadian juga ketika videonya sudah dinyatakan cukup baik oleh Dewan Juri divisi ini, lalu kemudian kami melihat ini ada satu kejanggalan gitu ya, kejanggalan, kemudian mereka peserta itu mendeklar bahwa ini sudah ini memang mengambil dan sudah meminta izin ya. Nah, meminta izin itu juga perlu dibuktikan. Ya, perlu dibuktikan, nanti pembuktiannya silahkan oleh teman-teman dibuatkan saja dalam bentuk surat atau apapun gitu ya. Nah, kemarin kejadiannya seperti itu, akhirnya mereka pun meminta izin ya. Namun apa daya itu sudah telat sehingga kita nyatakan itu adalah diskualifikasi. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman ya. Kemudian wajib mengunggah pernyataan bahwa karya yang diikutsertakan pada LIDM belum pernah diikutsertakan. Nah, ini nanti silakan di download template-nya kemudian diunggah. Ya, diketahui oleh pimpinan fakultas, departemen atau jurusan bidang kemahasiswaan. Berikutnya di babak final, di babak final ini nanti dilaksanakan dengan 2 kegiatan. Yang pertama ada sesi presentasi dan yang kedua ada sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman kalau masuk ke babak final gitu ya akan melaksanakan presentasi. Ya, akan melaksanakan presentasi lalu kemudian ada sesi tanya jawab ya, dengan dewan juri. Lalu kemudian sesi babak final ini juga akan dilakukan secara terbuka ya dengan dihadiri oleh penonton dalam ruang pertemuan daring ya yang disediakan oleh penyelenggara. Nah, nanti videonya serta presentasinya atau pada babak final ini dilakukan secara terbuka, orang lain bisa menontonnya begitu ya. Kemudian teknisnya ketika Anda presentasi di babak final lomba ini, itu yang pertama akan melakukan pemutaran video terlebih dahulu. Jadi videonya diputarkan di sana ya. Lalu kemudian setelah itu presentasi. Nah, presentasinya apa saja di sini ada ya. Mulai dari ide dasar pembuatannya, kemudian Anda dengan jelas memberikan informasi kepada orang lain gitu ya. Lalu kemudian Anda juga mempresentasikan bagaimana cara membuatnya ya, actingnya seperti apa, teknik pengambilannya bagaimana, editingnya, suaranya, musiknya dan lain-lain. Anda presentasikan di sana. Karena kita di sana akan melihat, wah ini di sana itu ada sisi kreatifnya gitu ya. Kalau Anda misalnya nggak punya lighting, Anda pakai lighting apa gitu ya. Kalau Anda misalnya nggak punya alat apa, misalnya Anda pakai bagaimana, dari situ akan kelihatan ya dari segi kreativitas Anda.
Dan yang terakhir adalah teknik presentasinya seperti apa. Kemudian ya teman-teman para mahasiswa ya, tim peserta akan diminta menjawab pertanyaan yang diajukan Dewan Juri serta penilaiannya akan melibatkan peserta finalis lain. Ya, jadi finalis lain pun akan menilai Anda gitu ya, akan menilai dan ini sudah dilakukan dari LIDM pertama. Jadi finalisnya diminta untuk menilai juga daripada finalis yang lain. Nah, ini adalah pelaksanaan babak final. Nah, ini adalah kriteria penilaiannya ya. Jadi bobotnya 100% ada di babak evaluasi dan babak final. Di babak evaluasi nanti kriterianya adalah meningkatkan kepedulian pendidikan. Jadi kalau Anda misalnya di situ ada nuansa pendidikannya cukup kentara gitu ya, itu bobotnya 20%. Lalu kemudian ada muatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi gitu ya 25%. Kemudian kualitas teknik media 20%, memberikan pengaruh pada perubahan perilaku masyarakat 10%, ide 10%, dokumen produksi 10%, dan rekognisi dan feedback itu 5%. Jadi videonya teman-teman harus dibuat ya, dibuat dengan kemudian disosialisasikan kepada yang lainnya. Silakan Anda menempuh berbagai cara yang tentu caranya harus juga patut dan baik ya. Jadi kita lihat nanti kalau jumlah like, view-nya, share-nya besar itu lumayan 5% ya, seperti itu. Lalu kemudian di babak final kriteria penilaiannya ada ide dasar pembuatan, ya idenya seperti apa, kejelasan pesannya, lalu kemudian teknis pembuatan videonya, dan terakhir adalah teknis presentasi. Nah ini totalnya 100% juga. Ya ini adalah kriteria penilaian. Nah untuk jenis-jenis videonya teman-teman ya sebetulnya banyak ya jenis-jenis video itu. Ada yang berbentuk film pendek, ada yang berbentuk tutorial ya, vlog maupun live hack gitu. Ada berbentuk animasi infografis, ada berbentuk magazin gitu, atau dokumenter atau news, boleh silahkan ya. Silahkan Anda membuat video Anda dengan memilih salah satu jenis kreasi videonya ya. Ada film pendek, silakan ya, dengan tentu pembuatan alur yang menarik nantinya ya, film pendeknya akan semakin menarik ketika ceritanya memang menarik seperti itu. Ya, ini saya hanya mengambilkan 4 contoh saja. Silakan Anda mencari informasi ya jenis-jenis kasih videonya seperti apa. Yang perlu diingat teman-teman adalah bahwa video ini adalah video yang Anda rencanakan untuk maksud tujuan tertentu. Dengan demikian maka memang video ini dirancang sedemikian rupa ya. Adapun video ini sudah bisa diproduksi oleh siapapun. Orang lain boleh memproduksi bisa, tetapi tentu tidak ada maksud yang lain kecuali entertainment. Jadi kalau entertainment misalnya dengan membuat video asal-asalan sudah bisa gitu ya. Tapi kalau Anda adalah bukan entertainment semata tetapi ada muatan pendidikan di dalamnya sehingga harus didesain sedemikian rupa gitu ya. Nah, untuk sistematika proposal di sini ada latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, analisis ide cerita, susunan tim dan deskripsi tugasnya serta penutup. Bukan berarti bahwa proposalnya semakin tebal semakin bagus nilainya, bukan. Ya, yang jelas proposalnya adalah memperlihatkan kepada Dewan Juri nanti maksud dan tujuan Anda itu seperti apa, ya. Dengan singkat, jelas, itu padat, itu juga sudah cukup ya. Diperhatikan bahwa tadi ya bukan berarti dengan proposal yang tebal nanti akan mendapatkan nilai yang besar, tidak seperti itu. Oke. Lalu kemudian untuk sistematika dokumen syutingnya seperti ini.
ada sinopsis, ada storyboard, ada naskah, dan ada trailer. Ya, trailer ini silakan Anda diisikan dengan deskripsi visual, bagian-bagian yang dianggap penting. Ya, untuk trailernya ini bukan di screenshot, bukan ya, tetapi Anda deskripsikan secara visual gitu ya. Jadi Anda silakan dibuat deskripsinya. Untuk sinopsis, storyboard, dan naskah, silahkan Anda pelajari ya bagaimana cara membuat sinopsis, bagaimana cara membuat storyboard, dan bagaimana membuat naskah. Seperti itu ya. Dan ini teman-teman seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi oleh Pak Heru, bahwa untuk video digital pendidikan ini ya Anda mengirimkan karya yang disertai dengan dokumen syutingnya seperti itu ya, dan proposal tentu saja. Jadi ini merupakan divisi yang memang kita melihat kesinambungan antara proposal, dokumen syuting, dan videonya. Ya, jangan-jangan nanti kalau Anda mengirimkan proposal dulu, proposalnya baik misalnya, kemudian pas dipilih menjadi finalis videonya jelek misalnya, kan seperti kita tidak mau. Maka oleh karena itu ini adalah kesinambungan antara dokumen syuting, proposal, dokumen syuting, dan video itu satu kesatuan, sehingga nanti yang dinilai adalah keseluruhannya. Begitu ya teman-teman. Nah ini adalah juara lomba tahun 2020. Silahkan teman-teman di search. Saya melihat masih ada jejak digitalnya ya. Ini dari UPI ya. Oke, silakan Anda search, kemudian ada dari STKIP PGRI Tulungagung, kemudian ada dari Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang. Dan ini penentuan juara ini juga memang tidak mudah ya. Tidak mudah, ini kejar-kejaran antara 1, 2, dan 3 itu sebetulnya. Dan tetapi mau tidak mau dia harus ditentukan bahwa ini adalah juara. Silahkan teman-teman di search untuk sebagai referensi ya, sebagai referensi, bukan sebagai untuk Anda membuat juga seperti itu, bukan. Tetapi Anda bisa belajar dari sana mengapa dia menjadi juara, misalnya seperti itu. Demikian para mahasiswa yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi divisi inovasi video digital pendidikan. Selanjutnya saya menyerahkan estafet kepada Pak Karyase. Dipersilahkan, terima kasih. Terima kasih Pak Dadi. Kita lanjut dengan divisi 4. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu, kemudian adik-adik mahasiswa semuanya. Izinkan saya share untuk divisi 4. Untuk divisi 4, sudah? Use recommended setting saja Bu Sukina. Oh, di use recommended setting saja Bu Sukina. Nah, itu rasa krono. Ada masuk. Oke. Untuk divisi 4 itu adalah divisi poster digital. Jadi divisi ini memperlombakan karya kreasi poster dalam bentuk format digital yang diunggah di Instagram, yaitu berupa gambar diam 1 halaman. Jadi ada gambar diam 1 halaman. Ini mohon diperhatikan ya. Kemudian yang kedua adalah karya orisinal.
kreasi poster digital. Jadi di sini kita lihat karya orisinal. Jadi orisinalitasnya sangat penting. Banyak poster yang ada, gambar yang sudah ada di Instagram maupun di media sosial lainnya atau di sumber-sumber internet lainnya. Tetapi kita akan melihat orisinalitasnya. Dan poster ini yang membedakan dengan yang lain adalah jadi temanya di sini adalah menginspirasi. Jadi poster yang menginspirasi. Jadi pilihan gambar, pilihan kata-kata itu adalah menginspirasi. Apa yang diinspirasi adalah revitalisasi peran gender dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Indonesia Bangkit Berkompetensi Abad 21. Keseluruhan lomba diselenggarakan secara daring dari babak evaluasi hingga final. Itu sama dengan divisi-divisi yang lain. Jadi sebagai pendahuluan, mungkin saya dapat sampaikan bagaimana potret pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia. Ini laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak beserta BPS di tahun 2019. Jadi di sini disampaikan bahwa kesetaraan gender ini Indonesia posisinya dengan negara-negara ASEAN itu adalah pada tingkat keempat untuk IKG-nya. Nah, IPG-nya, jadi indeks pembangunan gendernya, kita ada di peringkat 9 di antara 10 negara di ASEAN. Jadi ini merupakan perhatian yang sangat besar bagi pemerintah kita, sehingga di tahun 2017 keluar peraturan presiden tentang SDGs, yaitu nomor 59 tahun 2017. Dari sana bagaimana pembangunan kesetaraan gender di Indonesia mulai digenjot. Jadi ini peran mahasiswa sangat penting. Sehingga prinsipnya adalah di dalam pembangunan berkelanjutan tidak ada yang ditinggalkan. Dalam arti no one left behind. Jadi bagaimana keterkaitan 9 target dari pembangunan gender dengan SDGs disampaikan berdasarkan memang 5P. Jadi ada people, planet, prosperity, kemudian peace dan partnership. Jadi dalam people-nya di sini ada kesetaraan gender yang memang harus vital dikerjakan. Jadi peran mahasiswa di sini perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa dengan mengikuti lomba divisi poster digital ini diharapkan poster ini mampu menginspirasi dan menggugah kesadaran masyarakat. Dengan kesadaran inilah yang akan meningkatkan kepedulian. Di kepedulian akan memberikan aksi nyata dan gerakan. Gerakan membawa perubahan. Sehingga mahasiswa Indonesia sebagai agent of change menjadi lebih vital. Nah, maksud dari tema ini adalah dengan revitalisasi peran gender dengan suasana kampus merdeka, ini memungkinkan mahasiswa ini mampu menguasai apa yang disebut dengan kompetensi abad 21. Jadi 4 kompetensi abad 21 sudah sering kita baca, kita dengar bahwa ada learning and innovation, ada digital literacy, kemudian ada career and life skill. Dari sini maka diharapkan bahwa 9 target dari pembangunan gender di Indonesia bisa terwujud. Jadi adik-adik bisa nanti dalam posternya bisa memuat 1 atau lebih di antara target-target ini. Jadi penghapusan kejahatan berbasis gender, kemudian ada penghapusan praktek berbahaya terhadap perempuan dan gadis, kemudian akses universal terhadap kesehatan dan akses seksual dan reproduksi dan seterusnya. Jadi divisi di poster digital ini ada 2 babak seperti halnya lomba yang lain dalam divisi yang lain ya. Jadi
pertama ini adalah menyiapkan proposal. Proposal ini hanyalah berupa tautan poster di Instagram, kemudian kepesertaan terkait dengan kartu mahasiswa, kemudian juga terkait dengan surat pengantar dari perguruan tinggi, dan juga keterangan-keterangan lain yang terkait dengan originalitas terhadap karya poster tersebut. Jadi pertama sama, yaitu pendaftaran perguruan tinggi, kemudian pendaftaran kepesertaan tim, kemudian unggah poster di IG. Mohon nanti di IG tautan LIDM 2021 Divisi Poster Digital Puskesmas Kemdikbud. Nah ini judul tautannya, kemudian dengan tagar LIDM 2021 Divisi Poster Digital, nama PT, di mana kode PT ini dapat dicari di PDBD. Oke. Kemudian pada penjurian, ini akan kita lakukan pada jadwal ini, jadi jumlah like dan komen kita sangat perhatikan. Kemudian penilaian poster, jadi tampilan poster, kreativitas substansi, originalitas, muatan pendidikan, ini juga kita menjadi perhatian. Selanjutnya, penjurian di babak final. Jadi babak final itu ada pembuatan video presentasi, gerakan persuasif yang digagas dalam poster, kemudian unggah video ke YouTube, kemudian pendaftaran tim finalis, kemudian penilaian video oleh juri, kemudian ada tanya jawab via konferensi daring. Kemudian kita juga nilai respon pengunjung atau respon terhadap pemirsa video orasi tersebut di YouTube. Jadi ini posternya, jadi poster berisi muatan pesan yang sesuai dengan tema, jadi menginspirasi revitalisasi peran gender, kemudian mencantumkan logo Kemdikbud atau logo LIDM, kemudian mencantumkan logo PT. Kemudian poster berupa gambar diam 1 halaman, jadi poster dibuat dalam komposisi pesan visual dan verbal yang kuat, jadi di sini ada daya tarik visual dan juga verbalnya. Artinya pilihan gambar dan pilihan kata-kata sekali lagi adalah kata-kata yang menginspirasi. Kemudian peserta mengirim tautan Instagramnya ke sistem, dari sistem sudah disiapkan, jadi di LIDM Kemdikbud UID, kemudian judul tautannya LIDM 2021 Divisi Poster Digital Puskesmas Kemdikbud, kemudian poster diunggah sekali lagi ke Instagram dan diberi tagar. Ya, tagarnya LIDM 2021 Divisi Poster dan seterusnya. Jadi ini mengulang untuk memperjelas tadi. Jadi babak evaluasi ini peserta mengirim tautan, sekali lagi ini adalah alamatnya. Dan pengiriman tautan ini yang berupa proposal ini wajib mengunggah kartu mahasiswa dan pengantar perguruan tinggi yang ditandai pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Kemudian wajib mengunggah surat pernyataan bahwa karya yang dilombakan belum pernah dilombakan baik tahun lalu maupun di lomba-lomba yang lain. Nah ini babak final, pelaksanaan lomba babak final divisi poster. Yang pertama tim finalis melakukan registrasi kehadiran secara daring, itu sama. Kemudian babak final ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sesi presentasi dan sesi tanya jawab. Nah pada sesi presentasi, adik-adik menyiapkan presentasi orasi tentang gerakan yang dimuat pada poster digital dalam menginspirasi revitalisasi peran gender, itu dalam bentuk video presentasi selama 8 sampai 10 menit. Jadi maksimum 10 menit, diharapkan jangan kurang dari 8 menit. Yang diunggah di kanal YouTube resmi LIDM Puskesmas Kemdikbud. Kemudian sesi tanya jawab tim finalis dengan Dewan Juri selama 10 menit untuk tiap tim finalis dalam ruang pertemuan daring. Nah, kemudian ya, apa yang dilihat oleh juri, apa yang dilakukan oleh juri, kami akan menyimak video presentasi waktu saat final. Kemudian tim juri nanti akan bertanya. Jadi bertanya tentang gagasan, gerakannya, realisasinya dalam tindakan, hasil dan dampak yang diharapkan dari gagasan tersebut. Kemudian juri akan memilih pemenang berdasarkan penampilan orasi finalis, muatan konten kreativitas masalah,
solusi pada topik yang dibawakan, kemampuan tanya jawab, kualitas video orasi, dan penilaian audien penonton. Juga tentunya dari posternya itu sendiri. Jadi ini sekali lagi pembobotan dari setiap penilaian. Ya. Pada babak evaluasi kita akan lihat bagaimana poster itu menampilkan kepedulian terhadap pendidikan. Kemudian bagaimana kata-kata maupun gambar yang dipilih itu memuat tema yang menginspirasi revitalisasi peran gender dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka menuju Indonesia Bangkit berkompetensi abad 21. Kemudian dari teknisnya kita lihat daya tarik penyajian, aspek visual dan narasi. Kemudian kita akan lihat bagaimana poster itu memberikan pengaruh pada karakter masyarakat. Kemudian idenya baru, nah, ini 15%, yang tadi 15%, kualitas tekniknya 20%, jadi temanya ini 25%, kemudian bobot peningkatan kepedulian pendidikan 20%. Dan rekognisi dan feedbacknya kita kasih 5%. Nah, pada babak final, itu yang pertama kita akan lihat memang penampilan orasi, itu 20%, daya tarik penyajian secara verbal. Bagaimana adik-adik berorasi, mengajak, menginspirasi. Gitu. Kemampuan menginspirasi dan persuasi. Nah ini bagaimana adik-adik menginspirasi dan mempersuasi, mengajak para audien untuk mengikuti gerakan yang adik-adik tawarkan. Kemudian peran dan kerjasama tim. Kita juga lihat kalau timnya apakah juga ikut presentasi dan bagaimana perannya. Kemudian yang kedua, muatan atau konten kreativitas masalah dan solusi pada topik yang dibawakan. Kemudian kemampuan tanya jawab, itu 10%. Kemudian kualitas video orasinya kita lihat 15%, yaitu kualitas konten, kreativitas substansi, kualitas bahasa Indonesia. Kemudian kualitas gambar, koherensi, dan kesatuan alur pikirnya. Nah, kemudian hasil penilaian pemirsa atau feedback itu ada 10% kita nilai. Nah, kemudian nilai posternya sendiri itu kita nilai 30%. Nah, poster itu sudah final. Artinya pada babak evaluasi menghasilkan skor, skornya ini otomatis kita convert 30%. Karena kita tidak melakukan perbaikan terhadap poster. Nah, ini adalah pemenang divisi poster digital tahun 2020. Jadi ini tampilan posternya. Nah, ini dapat dilihat jejak digitalnya. Ini dari imitasi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, dengan judul bagaimana dari keluarga kita jaga Indonesia. Kemudian ini poster yang juara 2-nya. Nah, ini tampilan di Instagramnya masih aktif. Jadi adik-adik bisa lihat, kita telusuri, kemudian atau dilihat di hashtagnya LIDM 2020 akan kelihatan di Instagram itu poster-poster LIDM. Dan di sini jangan biarkan mereka berhenti hanya karena corona. Ini adalah universitas hasil karya dari Universitas Negeri Yogyakarta yang bisa memenangi juara 2. Nah, kemudian juara 3 ini dari Institut Pertanian Bogor. Bukan peran yang tertukar. Nah, ini posternya seperti ini dan ini kita pilih menjadi pemenang yang ketiga. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjut ke divisinya Pak Ketut. Oke, untuk divisi 5 micro teaching. Silakan Pak Ketut. Thank you.